Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Bocah 10 tahun tinggal di tempat pembuangan sampah setelah ayah tiri menghancurkan rumahnya, mendapat rumah baru dari orang asing. Tinggal di sebuah rumah dekat tempat sampah sambil mendaur ulang sampah untuk mencari nafkah. Seorang anak berusia 10 tahun memimpikan kehidupan yang lebih baik. Sepertinya keadaannya tidak akan membaik sampai orang asing mengejutkannya dengan rumah baru, dengan perabotan yang lengkap. Jangan pernah meremehkan kekuatan media sosial. Seorang pengguna TikTok membuktikan media sosial dapat melakukan keajaiban setelah dia mengumpulkan uang untuk keluarga miskin yang dilihatnya saat bepergian ke Paraguay. Pengguna TikTok Aaron Murphy yang menggunakan nama pengguna Murph Life gemar membantu orang melalui platform media sosialnya. Apa yang dia lakukan untuk anak laki-laki ini, Enrique, ibunya, dan 7 saudara kandungnya setelah menyaksikan mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sungguh luar biasa. Dia memulihkan iman mereka kepada Tuhan. Itu adalah hari yang biasa bagi Enrique dan saudara-saudaranya ketika ayah tiri mereka melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia membakar rumah mereka dan membiarkan mereka hidup di jalanan. Untungnya, ayah tiri Enrique ditangkap polisi, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat diperbaiki. Akibatnya, ibu Enrique membawa dia dan saudara-saudaranya tinggal di dekat tempat sampah. Di sana, keluarga itu bekerja sama mengumpulkan sampah dan mendaur ulangnya untuk mendapatkan uang. Menyaksikan ruang aman mereka terbakar menjadi abu, dan kemudian pindah ke tempat di mana mereka harus berjuang untuk hal-hal dasar seperti air minum yang bersih adalah mimpi buruk bagi keluarga. Mereka siap menderita selama sisa hidup mereka, tidak menyadari bahwa orang asing yang baik hati akan segera mengubah hidup mereka selamanya. Enrique tidak menyerah meski dihadapkan pada skenario terburuk dalam hidup. Dia tidak ingin saudara dan ibunya berkompromi dengan kenyamanan mereka. Jadi dia membuatkan mereka rumah dari sampah dengan tangan kecilnya. Penggemar kecil Dragon Ball Z menarik perhatian Murphy ketika dia sedang membangun rumahnya di dekat tempat sampah. Sang TikToker mewawancarai keluarga tersebut, menanyakan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan. Enrique mengungkapkan, uang yang kami hasilkan dari daur ulang saya gunakan untuk membelikan kami makanan. Meski tinggal di tempat sampah kota, Enrique tidak menyerah atau merasa malu dengan keadaan. Ketika Murphy mendekatinya, bocah laki-laki itu menyambut orang asing itu ke rumahnya dan menunjukkan kepadanya mural yang dia buat dari karakter favoritnya Goku. Setelah berbicara dengan Enrique dan mengetahui tentang usahanya, Murphy berkata bahwa bocah itu adalah pahlawan super sejati seperti halnya Goku. Sementara itu, ibu Enrique mengungkapkan betapa sulitnya membesarkan anak-anaknya dalam kondisi hidup yang begitu mengerikan. Dia berkata, "Hidup saya adalah bencana, saya bekerja di jalanan." Murphy bertemu Enrique dan keluarganya dengan sebuah misi dalam pikirannya untuk membantu mereka kembali ke kehidupan mereka sebelum tragedi itu. Dia menfilmkan video mereka dan mempostingnya di akun TikTok miliknya, meminta orang untuk menyumbang sebanyak mungkin. Seminggu kemudian, Murphy mengunggah video lain di TikTok, berterima kasih kepada orang-orang yang telah berdonasi dengan murah hati. Melalui permohonan videonya, dia mengumpulkan lebih dari $31.000 untuk keluarga Enrique dan membelikan mereka rumah baru.
Namun, baik Enrique maupun keluarganya tidak tahu apa yang dilakukan Murphy di belakang mereka. Dalam 24 jam berikutnya, setelah membeli properti tersebut, tim Murphy mengecat ulang dan membeli furniture baru. Mereka mengatur seluruh rumah dan bahkan menempelkan poster Dragon Ball Z khusus untuk Enrique di kamar tidur dengan fotonya di atasnya. Rumah baru keluarga itu memiliki semua yang mereka impikan. Enrique dan saudara-saudaranya selalu mandi spons, tapi rumah baru mereka memiliki pancuran. Itu memiliki tempat tidur susun, ruang tamu kecil, dan meja makan tempat keluarga bisa makan malam. Setelah Murphy dan tetangga baru Enrique membantu mendirikan rumah tersebut, Murphy mengundang keluarga anak laki-laki itu untuk makan siang di rumah baru tersebut. Pada saat itu, ibu Enrique mengira Murphy ingin mereka mengunjungi rumahnya, tanpa menyadari kejutan yang menantinya. TikToker memesan McDonald untuk makan siang karena dia tahu Enrique dan saudara-saudaranya ingin mencobanya. Dia menangkap senyum berharga mereka di kamera saat mereka makan burger sebelum menunjukkan kamar tidur baru mereka. Ibu Enrique menangis saat melihat kamar tidur dan mainan yang dibelikan Murphy untuk anak-anaknya. Dia merasa sangat emosional melihat anak-anaknya bermain dengan mainan pertama mereka. Tidak menyadari bahwa orang asing yang baik hati itu memiliki kejutan lain untuknya. Beberapa saat kemudian, Murphy menyerahkan dokumen propertinya, memberitahunya bahwa orang-orang di seluruh dunia membantunya membayar rumah tersebut. Ibu 8 anak ini tak kuasa menahan tangis seperti bayi setelah mengetahui bahwa rumah itu adalah miliknya. Dia berkata, "Tuhan itu ada, iya benar." Keluarga Enrique tidak percaya bahwa mereka tidak harus tinggal di dekat tempat sampah lagi. Dengan sumbangan yang dikumpulkan Murphy, Enrique dan saudara-saudaranya dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya. Selain itu, Murphy juga mendirikan sebuah warung makan kecil untuk ibu Enrique dengan sumbangan tersebut, dengan harapan dapat membantunya memenuhi kebutuhan. Memulihkan kepercayaan orang pada kemanusiaan. Jika bukan karena dia, orang tidak akan mengetahui tentang kondisi kehidupan keluarga yang mengerikan dan tidak ada yang akan turun tangan untuk membantu mereka membeli rumah baru. Kami berharap Murphy menginspirasi orang untuk berempati dengan orang lain dan bekerja untuk memberantas kemiskinan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.